kita mulai saja ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat PPI Kobe, dimanapun teman-teman berada. Nama saya Ria, dari Divisi Eksternal PPI Kobe. Kedengaran nggak? Oke ya? Oke. Jadi kami dari PPI Kobe hari ini di segmen terbaru Yuru Yuru Toku with PPI Kobe, kami akan mengundang narasumber kita, Raffi Yoga Jehan Pratama Irsadanar, untuk berbincang mengenai pengalamannya mengikuti Mohon Buka Kusho G2G program Research Student di tahun 2019. Saat ini Raffi Yoga teman kita sedang menempuh program magister di Kobe University Graduate School of International Cooperation Studies. Jadi teman-teman, di 45 menit pertama kita akan berbincang dulu dengan Raffi Yoga, teman kita Raffi Yoga, narasumber kita. Setelah itu 15 menit terakhir kita akan berbincang mengenai berbincang tentang lebih detail lagi. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan dikirim di komen, kita akan menjawab di sesi terakhir, sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, komentar, silahkan dikirim di kolom pertanyaan dan kami akan jawab di sesi terakhir. Langsung saja ya kita sambungkan dengan Kak Raffi Yoga, dengan Raffi Yoga teman kita. Tunggu sebentar ya, saya sambungkan dulu dengan narasumber kita. Oke. Kak Raffi Yoga kalau bisa dihubungkan langsung. Oke, terima kasih. Oke deh. Hai. Selamat sore. Sore Mbak, Sore Raffi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada koneksinya kurang Kesalahan bagus. teknis. Oh, Kesalahan oh, teknis. tidak masalah dong. Arigatou Oke, gozaimasu. Jadi daijoubu desu. arigatou gozaimasu. Jadi terima kasih banyak dulu, kami mengucapkan terima kasih untuk teman kita, narasumber kita hari ini, Raffi Yoga Jehan Pratama Irsadanar. Biasanya kita panggil Raffi sih di PP Kobe ya. Terima Iya, kasih iya. sudah mau bergabung dengan kami dan membagi pengalamannya mendapatkan Max G2G program research student ya. Jadi sebelum ke detail nih Vi, kita Iya, sebelum iya. berbagi informasi mengenai beasiswa Max G2G, saya ada pertanyaan tentang kenapa sih teman kita Raffi Yoga milih Jepang sama beasiswa Max? Oh gitu. Oh jadi dulu itu aku milih ke Jepang karena memang topik penelitiannya soal Jepang, jadi bagusnya ke Jepang langsung. Sama kenapa beasiswanya Max, karena yang pertama beasiswanya tuh bisa di-apply sebelum lulus. Jadi untuk daftar beasiswa Max itu kita nggak harus melampirkan ijazah atau SKL, tapi kita harus sudah lulus sidang skripsi sama udah selesai kuliah. Jadi nggak ada tanggungan mata kuliah lagi. Sama yang kedua, beasiswa Max itu bisa di-extend ke S3. S3. Jadi nanti ada pakai mekanisme khusus bisa di-extend ke S3 gitu. Gitu. Ada Jadi peluang ke sana. ada peluang ke sana. Kalau dibanding Iya, iya. beberapa beasiswa lain kan ada yang sampai 2 tahun aja atau cuma S2 saja. Tapi Hmm, kalau Max iya, iya. bisa lanjut sampai S3 gitu ya, Raffi ya. Iya, tapi tetap harus berusaha tuh. Betul. Hmm, Terus kan Max ini ada banyak program nih, Vi. hmm. Program apa saja sih yang ada di Max? Oh, Max. Jadi Max itu ini ya, Kementerian Kemendikbud Poradiktinya Jepang. Jadi Kemendikbud, Kemenristek, Dikti sama Kemenpora itu jadi satu. Namanya Kementerian singkatan Max gitu. Nah, dia ini ngasih beasiswa ini ke international students. Nah, ada yang degree, ada yang non degree, ada yang degree. Nah, yang non degree itu Japanese Studies sama teacher training. Nah, Japanese Studies ini buat teman-teman yang sastra Jepang dapat beasiswa untuk exchange tahun di sini. Sama kalau teacher training itu untuk teman-teman guru. Mesti kalau udah jadi guru 5 tahun ke atas, nah itu bisa ikut pelatihan guru di sini.
Nah, yang degree itu dari D2 sampai S3. D2, D3, S1, S2, S3. Nah, S2, S3-nya ini pakai skema research student. Nah, ini yang mau kita Hmm. obrolin hari ini. Gitu, Oh, Mbak. gitu. Tapi kan research Hmm, student ada jenis-jenisnya nih, Vi. Ada yang max oke. G2G, ada yang max U2U nih. You to you. Ya, Oke. bedanya apa sih, Vi? Oh, ini ya, simpelnya kalau G2G itu daftarnya lewat perwakilan diplomatik Jepang di negara lain gitu. Jadi Mhm. kalau di Indonesia lewat Kedubes Jepang di Indonesia. Nah, kalau U2U itu lewat universitasnya langsung. Nah, itu simpelnya. Oh. Ribetnya gini, Mbak. Jadi jadi Max Hmm. itu dia ngasih beasiswa kan. Dia Hmm. punya dana sekian jumlah, Hmm. dia mau kasih beasiswa ke sekian orang. Nah, Hmm. nama-nama ini itu tuh harus ada yang merekomendasikan ke mereka. Nah, ada dua jalur rekomendasi nama ke Max. Ada yang direkomendasikan oleh universitas, ada yang direkomendasikan oleh kedubes Jepang di negara lain. Nah, Hmm. nama yang direkomendasikan kedubes Jepang itu yang G2G, Hmm. yang direkomendasikan universitas itu U2U. Nah, gitu. Itu ribetnya, Mbak. Tapi simpelnya ya G2G lewat kedubes, U2U ke univ langsung, gitu. Oh, gitu ya, Kak. Oh, gitu ya, Vi Hmm, ya. Terus iya iya. syarat-syaratnya, syarat-syarat buat daftar Max G2G khususnya untuk research student itu apa aja sih? Jadi kalau syarat ini detailnya bisa dilihat ini ya di website Kedubes Jepang di Hmm. Indonesia ya. Tapi syarat yang perlu diperhatikan itu eh, biasanya diperhatikan tuh di umur. Jadi ada maksimal umurnya sekitar 35 atau berapa gitu kalau nggak salah. Hmm. Sama IPK-nya minimal 3,2. Terus Wah. bahasanya kalau bahasa tuh minimal N2, kalau bahasa Jepang minimal N2, JLPT-nya kalau bahasa Inggris tuh IELTS minimal 6,5, kalau TOEFL ITP 600 enggak 570. Wah, Itu terakhir kali lumayan. aku cek. Oh iya. Tapi Hmm. berarti lumayan agak susah juga nih, apalagi di bagian IPK sama persiapan bahasa asingnya yang IELTS Hmm. dan kalau bahasa Jepang ya JLPT ya. JLPT. Hmm. Jadi jadi sebelum masuk lebih detailnya ini, aku kan juga dulu nih ngincar-ngincar beasiswa nih, Viv. Dan kadang itu kalau aku pribadi ya ngincar beasiswa tuh kadang cuma ngelihat bagian tips dan trik ketika pendaftaran Oh. aja. Padahal sebenarnya tuh Hmm. yang paling susah tuh nyiapin sebelum sampai situnya tuh persiapan sebelum Oke. pendaftaran itu yang paling susah. Nah, Iya, iya. eh jadi kan saya belajar ya bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu memang butuh perjuangan dan proses yang panjang dan Hmm. memang harus diusahakan jauh-jauh hari. Kan Raffi ini sekali daftar sekali lulus gitu. Gimana? Apa sih Ya, rahasianya gitu, Vi? ya Kalau bisa pertama itu berbagi. memang ya itu pertama memang ya alhamdulillah baru rezekinya di situ. Nah, Hmm, tapi kalau berkaca pada pengalaman pribadiku sendiri ya, Mbak. Jadi hmm, pertama yang bisa dipersiapkan paling pertama adalah mindsetnya dulu. Jadi mentalnya hmm, bisa dipersiapkan. hmm, Nah, banyak nggak banyak sih. Maksudnya ada segelintir teman-teman kita itu tuh hmm, yang melewatkan kesempatan untuk mendaftar beasiswa itu karena minder. Misal minder merasa tidak lebih pintar dari orang lain atau mungkin dari latar belakang akademiknya gitu. Mungkin dia datang dari Universitas X, bukan datang dari Universitas Y, jadi minder, merasa tidak mungkin lolos, jadi ya dilepas begitu saja. Nah, kalau dulu yang aku pikirkan hmm, itu menekankan pada yang namanya beasiswa itu bukan kompetisi, bukan bukan lomba. Meskipun mendapatkannya perlu persaingan, tapi ini bukan lomba, bukan olimpiade, bukan cerdas cermat, yang mana uang ini akan dikasih kepada mereka yang paling pintar atau mereka yang pengetahuannya paling luas, itu knowledge-nya paling luas, kayak anak-anak Oli misal kayak gitu. hmm. Nah, tapi beasiswa ini tuh adalah investasi gitu. Misal Max atau Ya. pemberi beasiswa tuh mengeluarkan uang sekian ratus miliar, sekian Hmm, triliun, itu investasi. Dan mereka mau memberikan uang ini tuh kepada orang-orang yang bisa berkontribusi terhadap tujuan mereka. hmm, Bisa orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi misi pemberi beasiswa ini. Nah, hmm, makanya pertama yang aku bilang ke diriku sendiri adalah beasiswa ini untuk orang yang siap. Jadi bukan semerta-merta dia pinter. Dan yang namanya kesiapan tuh bisa dipersiapkan. hmm, Jadi yang pertama itu ditekankan bahwa hmm, untuk mendapatkan beasiswa ini
mungkin nggak harus jadi orang yang jenius, tapi orang yang bisa mempersiapkan diri, bisa mempresentasikan diri menjadi seseorang yang eh, memiliki kesiapan untuk riset, siap untuk beradaptasi hidup di Jepang, dan juga siap untuk berkontribusi terhadap hubungan baik Jepang dan Indonesia. Nah, pertama itu. Jadi untuk menghilangkan minder, ditekankan bahwa kita eh, kita nggak bersaing sama orang yang lebih pintar, tapi kita bersaing sama orang-orang yang lebih siap. Jadi kita lebih baik mempersiapkan diri. Itu Quote yang of the year. persiapan. Nah, itu sedikit apa ya? Itu mindset yang bisa ditanam supaya nggak minder-minder banget gitu. Meskipun tetap kita juga nggak bisa sombong juga kan, tapi paling nggak kita harus punya kepercayaan diri sedikit. Terus kalau untuk persiapan teknisnya untuk mendaftar beasiswa itu ada 4 hal yang dulu saya siapin. Pertama adalah publikasi Publikasi. atau pengalaman riset. Nah, jadi ini penting karena nanti di formulir pendaftaran, kalau saya nggak salah ingat, itu nanti ada satu form yang dimana kita bisa mencantumkan hasil karya tulis gitu. Misal pernah nulis di conference, pernah nulis di jurnal, pernah nulis di book chapter kah, pernah nulis buku. Nanti tuh bisa ditaruh di situ. Ini juga kalau pengalaman saya sih ditanya waktu wawancara gitu. Kamu pernah nulis nggak? Nulis di mana? Terus yang ketiga adalah ini buat cari supervisor gitu. Kalau kita punya pengalaman riset kan, supervisor punya kecenderungan untuk melihat daya tawar dalam diri kita. Dan ini perlu waktu yang lama persiapan publikasi ini. Karena publikasi kan secepat-cepatnya bisa kayak 4 sampai 6 bulan atau bahkan bisa sampai 1 tahun. Kalau beberapa jurnal yang terakreditasi, jurnal yang bereputasi kan bisa lama. Jadi mempersiapkannya harus jauh-jauh hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa. Ini persiapannya menurut saya lebih lama dari publikasi. Lebih lama. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, itu kan perlu waktu yang lama. Karena bahasa kan sama kayak mengembangkan skill main musik, mengembangkan skill olahraga. Dan itu perlu pembiasaan yang lama. Jadi untuk sampai nilai TOEFL saya itu bisa masuk untuk daftar, itu tuh perlu waktu sekitar 4 tahun. Jadi waktu lulus SMA, itu TOEFL 426. Jadi dulu waktu masih 420-an. Nah, baru nanti setelah 4 tahun kemudian belajar bahasa Inggris, nah baru nilainya bisa masuk untuk daftar Max. Nah, itu makanya bahasa perlu penekanan tenaga untuk dipersiapkan juga. Yang ketiga adalah IPK. Nah, IPK kan. Jadi persyaratannya kan IPK-nya minimal 3,2. Dan untuk dapat IPK final kan perlu kuliah 7 atau 8 semester kan. Nah, jadi itu harus bisa dijaga IPK-nya supaya nanti bisa daftar beasiswanya, dan selain bisa daftar juga bisa jadi kompetitif gitu. Karena yang batas minimal kan pasti banyak kan, aplikan-aplikan lain yang IPK-nya 3,2. Jadi supaya agak aman ya kita agak sedikit di atas. Yang terakhir adalah ini, hubungan baik dengan dosen, hubungan baik dengan staf di kampus, hubungan baik dengan senior. Karena dalam mempersiapkan beasiswa tuh hubungan dengan mereka sangat perlu gitu. Untuk nyiapin berkas, untuk surat rekomendasi, terus untuk minta feedback untuk riset proposal, untuk dicoret-coret riset proposal kita. Kan kita perlu hubungan baik kan dengan beliau-beliau ini. Nah, jadi itu yang terakhir, hubungan silaturahim dengan dosen, staf sama senior itu juga perlu dibangun dari awal. Kalau kita hubungannya tidak terlalu dekat kan jadi sungkan gitu, mau minta surat rekomendasi, mau kita repotin untuk baca-baca riset proposal, kan itu kita nggak enak kan. Jadi perlu hubungan yang baik juga. Nah, itu 4 hal yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Wah, ini gitu, penting banget nih, persiapan mental dan persiapan teknis ya. Persiapan teknisnya ada 4, publikasi, persiapan bahasa asing, IPK, dan menjaga hubungan baik dengan dosen dan senior-senior dan teman-teman di universitas. Wah, harus dicatat nih guys ya. Selanjutnya nih Kak Raffi ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kan buat alur seleksinya kan ada 3 nih ya. Jadi alur seleksi yang pertama kalau nggak salah berkas dulu, seleksi berkas. Setelah itu tes tertulis. Setelah itu
apa ya? Oh ya, wawancara itu baru Hmm, first screeningnya itu ya. Terus ada secondary screening. Nah, di hmm, bagian awal tuh kan buat seleksi berkas kita butuh namanya riset proposal kan, Kak. ya, Riset ya, ya. proposal kan. Jadi Hmm, tipsnya itu gimana ya? Gimana cara meyakinkan yang pemberi beasiswa bahwa riset proposal kita tuh bagus sehingga kita bisa hmm, dipilih ke tahap selanjutnya. Kalau ada tips-tips dan trik hmm. boleh dibagi. Oh, oh iya, untuk riset proposal ini sebenarnya yang paling tidak ada pakemnya ya, karena kan Hmm. semua pelamar tuh datang dari berbagai latar belakang akademik yang berbeda. Ada yang dari Mm-mm. teknik, ada yang dari sosial, Mm. ada datang dari beda-beda kampus, dan mereka punya punya style masing-masing kan kalau riset proposal. Jadi pada Mm. dasarnya itu kembali ke style teman masing-masing. Nah, tapi ada beberapa hal yang yang saya terapkan di riset proposal saya dulu. Mm. Yang pertama itu singkat. Singkat. Jadi Oke. jadi dulu waktu riset Mm. waktu eh, skripsi S1 Mm. bikin bikin proposal skripsi kan itu bisa 15-20 halaman. Oh. Nah, tapi kan itu yang baca kan dosen kita, yang baca dosen yang Mm. memang punya waktu untuk mengoreksi paper atau proposal mahasiswa. Cuman kalau sekarang kan beasiswa nih seleksi Mm. ada ribuan proposal yang masuk. Mm. Nah, kalau panjang-panjang eh, takutnya terkesan bertele-tele gitu. Jadi sebisa mungkin dibikin concise karena mereka nggak Mm. punya banyak waktu kan untuk baca proposalnya. Jadi sebisa mungkin dibikin singkat. Mm. Kalau saya lihat sih senior-senior yang udah lulus sebelumnya tuh kayak 5-6 halaman tuh udah cukup. Bahkan ada yang Oh. lebih, bahkan ada yang 4 halaman. Nah itu jadi singkat, terus ada kebaruannya. Nah ini pasti teman-teman udah tahu sih, udah tahu dari dosen di kampus itu ada Ada kebaruannya. kebaruan. Terus metodologinya jelas, mau gimana ngerjainnya. Terus yang terakhir ini ada kontribusinya gitu. Ada kontribusi Mm. terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan hubungan Indonesia-Jepang gitu. Ini basic sih, tapi saya rasa teman-teman lebih ngerti lah di bidangnya masing-masing kalau riset proposal. Siap-siap. Wah, Gitu gitu Mbak. ya. Jadi harus singkat, ada kebaruan, metodologinya harus jelas dan bagus, dan ada kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Wah, Ya, ya. pelajaran nih guys. Oke, setelah itu pertanyaan next ya. Hmm. Kan kita juga harus punya apa ya? Harus kontak profesor di Jepang nih. Hmm. Gimana sih caranya orang-orang teman-teman yang ada di Indonesia yang pastinya nggak ada Hmm. network ke Jepang bisa Hmm. dapat profesor yang mau memberikan oke, kalau nanti kamu lulus beasiswa Max kamu boleh masuk ke tempat saya, itu kan susah Hmm. buat menghubunginya tuh. Ya, Gimana, ada ya. tips dan trik nggak? Ya. Saya dulu termasuk yang mencari profesor tuh tanpa kenal siapa-siapa ya. Jadi nggak ada kenalan Hmm. sensei di Jepang, jadi saya Hmm. harus nyari sendiri. Nah, cara mencarinya yang paling generik, yang Hmm. paling basic tuh kan pakai email. Hmm. Jadi yang pertama adalah coba dikirimnya tuh jauh-jauh hari gitu. Jadi kalau saya dulu Hmm. email profesor tuh pendaftarannya bulan April, tapi Hmm. saya mulai email itu bulan Februari. Hmm. Nah, mulai nyari-nyari profesor tuh bulan Februari. 2 bulan Februari. karena Hmm. karena email tuh nggak 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 semuanya langsung dibales gitu. Jadi harus jauh-jauh hari supaya nanti bisa ngepas gitu waktunya. Terus kalau misalkan memang belum kenal sensei sama sekali, Hmm. bisa tebar jangkar kalau dulu. Tebar jangkar. Hmm. Jadi dulu ngecek di website universitasnya, Hmm. dicari senseinya yang punya topik riset yang cocok, Hmm. dicari emailnya, nah itu terus kita kirimin email. Dulu saya ngirim ke sekitar 10 sampai 15 profesor Oh. kalau nggak salah. Yang balas tuh hanya segelintir, yang menerima lebih segelintir lagi. Gitu ya. Terus yang terakhir, nah ini pilihan sih ini eh, sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Tapi kalau saya dulu nge-attach CV sama riset proposal. Hmm. Ada beberapa yang memilih untuk tidak meng-attach riset proposal dan CV, tapi kalau saya dulu saya attach aja. Karena kalau memang senseinya nggak mau baca, ya bisa nggak dibaca kan. Yang penting kita sudah attach. Nah kayak gitu. Jauh-jauh hari, terus ngirim ke sensei yang banyak, ditebar jangkar, karena kita belum belum tahu kan mana yang nerima. Terus yang terakhir nge-attach CV sama
riset proposal. Hmm. Gitu. Oh gitu ya. Jadi benar-benar Hmm. sebelum udah Februari itu udah harus ngirim email dan kalau bisa bagian riset proposalnya juga di attach CV-nya gitu ya, Via. Oh gitu ya. Ya, ya. Wah, jadi Biar aman aja, Mbak. Biar biar aman aman. jadi jauh-jauh hari. Hmm. Jadi kira-kira kalau udah persiapan banget dari dulu nih, IPK sudah Hmm. diperbagus, udah bahasa udah top, oke, Hmm. udah bisa apa ya, udah riset proposalnya udah bagus, Hmm. udah ada dapat oke dari profesor di Jepang. Nah, Hmm. ini kan biasanya tuh kalau ya udah memenuhi beberapa syarat ini kan lulus seleksi berkas nih ya. Dan setelah lulus Hmm. seleksi berkas kan ada tes tertulis nih. Hmm. Ini tes Ya, ya. tertulisnya nih gimana caranya supaya bisa lolos nih, Viv? Oh, tes tertulis. Oh, Kalau oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi tes tertulisnya untuk Max G2G itu bahasa untuk research student. Bahasa Jepang sama bahasa Inggris. hmm. Nah, tapi nilai yang dipakai tuh hanya salah satu yang tertinggi. Jadi kalau misalkan bahasa Inggrisnya 90, Hmm. bahasa Jepangnya 0, nah yang dipakai itu 90. Jadi untuk teman-teman yang sekarang belum bisa bahasa Jepang, difokusin ke bahasa Inggris saja. Dulu saya juga belum bisa bahasa Jepang sama sekali, jadi fokusnya ke bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris itu kalau merujuk pada soal-soal tahun lalu, nah itu bisa di-download tuh soal-soal tahun lalu. Itu soal-soalnya berkutat pada grammar dan reading, kayak TOEFL, Oh, kayak kayak TOEFL TOEFL ya. ITP. Kayak TOEFL ITP, cuman mereka lebih tricky gitu. Lebih tricky. Jadi kita tetap harus belajar untuk tipe-tipe soalnya kayak gitu. Jadi mengerjakan soal tahun lalu dikerjakan pakai time limit kan waktu itu mah 1 jam tuh, 50 soal 1 jam. Jadi satu soal kan rata-rata 1 menit Menit. lebih dikit. Nah jadi itu harus dilatih waktunya. Sama waktu hari H itu ya mungkin ini sama kayak tipe-tipe ujian lain ya. Datang lebih awal, bawa eh, alat tulis yang cukup karena kita kayaknya hampir nggak bisa minjem peserta lain gitu. Kayaknya nggak boleh waktu Nggak boleh ujian. bicara, nggak boleh ngomong ya. Oh, Bisa didiskualifikasi gitu. iya bahaya juga tuh. Soalnya kalau Hmm. ujian-ujian di Jepang ya, aku juga pernah ikut EJU tuh. Hmm. Hmm. Kita lewat dikit aja tuh udah keluar kartu kuning. Jadi harus Oh hati-hati iya kalau iya. versi ujiannya Jepang tuh, aduh, parah Sama beda-beda kayak banget. JLPT, Oh, ada kartu JLPT kuning, gitu. kartu merahnya. Oh ya, kalau gitu next nih, Wei. Berarti kalau Hmm. udah latihan banyak nih, Hmm. contoh-contoh soal tahun kemarin, akhirnya lulus di Hmm. seleksi tertulis, maju ke seleksi wawancara. Nah, Hmm. tips buat lulus wawancara itu apa sih, Wei? Untuk wawancara ya, ini perlu aku tekankan bahwa wawancara ini paling unpredictable. Unpredictable. Yang nggak ada soal-soal tahun lalu wawancara itu nggak ada. Jadi tiap orang tuh bisa beda pengalaman wawancaranya. Jadi template-nya nggak ada. Template-nya enggak. Nah tapi yang dulu aku lakukan eh, untuk mempersiapkan wawancara itu tuh pertama bikin cheat sheet. Jadi bikin interview sheet. Jadi prediksi pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal muncul. Terus nanti aku siapin jawabannya. Jadi supaya nggak blank-blank banget gitu. Nah di dalam cheat sheet itu aku fokus kepada beberapa hal. Yang pertama tuh kepada kesiapan riset gitu. Nanti mau riset apa, udah dapet sensei atau belum, sejauh mana korespondensi sama sensei. Terus juga berfokus kepada adaptabilitas diri kita di Jepang gitu. Maksudnya bisa nggak survive di luar negeri, apakah bisa bahasa Jepang, apakah mau belajar bahasa Jepang, dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah fokus untuk menguasai isi riset proposal. Karena waktu pewawancaranya tuh mereka tuh bawa riset proposal kita, kopiannya tuh dia bawa. Jadi Wah, ngeri ya. kayak ujian ini, kayak ujian seminar waktu skripsi. Jadi nanti ditanya-tanya tuh isi proposalnya maksudnya apa kayak gitu. Jadi harus menguasai. Terus pengalaman saya sih Max itu pewawancaranya ada 3. Satu dari Max Jepang, jadi ada perwakilan Max datang ke Indonesia. Terus yang kedua tuh biasanya orang-orang yang expert di bidang kita, gitu. Oh. Jadi ada 2 dari Indonesia, 1 dari Jepang gitu ya. Terus yang dari Jepang ini kita nggak perlu pakai bahasa Jepang kan, ya?
kalau kita memilih, oh jadi gini, jadi waktu pertama kali masuk kita ditawarin mau pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Nah, kalau saya pakai bahasa Inggris. Nah, Oh. jadi semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Wah, jadi benar-benar nggak bisa memprediksi ya. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan. Cuma bisa mempersiapkan diri aja. Ya, siapkan Ya, cheat ya. sheet-nya, terus latihan apa lebih menguasai riset proposal dan sebagainya gitu ya, Via. Wah, jadi kalau ini kan baru first screening ya. Jadi screening pertama nih. Ada kan yang namanya secondary screening. Itu kayak gimana Ya. tuh, Via? Nah, jadi Max kalau G2G itu tuh seleksinya cukup ini ya, cukup panjang gitu. Jadi ada namanya primary screening, ada namanya secondary screening. Jadi primary screening itu seleksi di dalam, istilahnya seleksi dalam negeri gitu. Jadi primary screening seleksinya oleh kedutaan Jepang di Indonesia. Ada berkas, tes tulis, wawancara. Nah, nanti dari orang yang lulus wawancara ini akan direkomendasikan ke Max Pusat. Gitu. Nanti secondary screening ini berkas kita akan dibandingkan dengan berkas dari pelamar dari negara lain. Nah, dalam proses secondary screening ini, itu pada dasarnya yang harus kita lakukan tuh pemberkasan ulang. Jadi nanti berkas-berkas kita kemarin yang dikirim untuk tes dokumen itu dikirim lagi, sama waktu secondary screening kita akan dapat yang namanya primary screening certificate. Nah, kita dapat sertifikat yang menyatakan bahwa kita lolos primary screening. Nah, sertifikat ini dipakai untuk daftar kampus. Oh, jadi sebenarnya tuh ngubungin kampusnya tuh udah jauh-jauh hari, tapi nanti baru dapat oke dari Max-nya tuh setelah lulus primary screening gitu, Vi. Terus setelah itu baru bisa daftar beneran universitas di Jepangnya gitu ya? Iya. Jadi yang sebelum-sebelum itu tuh dapat profesor dalam artian tuh informal consent. Jadi kayak janjian gitu loh. Sensei, saya daftar Max nih, kalau saya dapat bolehlah saya dibimbing gitu. Nanti kalau beliau oke kan jadi senjata waktu wawancara. Jadi kita bisa bilang bahwa saya sudah diterima oleh salah satu sensei yang sudah menyetujui topik penelitian saya. Jadi pewawancara tuh bisa diyakinkan bahwa topik ini tuh bisa dikerjakan gitu karena sudah diterima oleh sensei. Nah, kayak gitu. Oh, jadi ini satu tips lagi. Jadi harus kalau ada informal consent dari sensei, kita bisa ngomong pada saat wawancara kita udah dapat oke nih dari profesor Jepang. Jadi yang pemberi wawancara, yang pewawancara juga bisa bilang, oh ini kesiapannya bagus kayak gitu ya, Via. Naruto. Iya, jadi karena itu beneran ditanya itu salah satu pertanyaan paling awal waktu wawancara. Begitu masuk, perkenalan ABCD langsung ditanya sejauh mana Anda korespondensi sama sensei gitu. Nah, kalau kita nggak punya sensei kan kita nggak bisa jawab. Berarti gitu. Pentingnya harus dicatat nih, guys. Nah, sebenarnya tuh nggak wajib, Mbak. Maksudnya nggak wajib. Di peraturannya tuh nggak ada ketentuan harus punya supervisor segala macam. Cuman kita kan pasti akan bersaing sama orang yang punya supervisor. Nah, kalau dibandingin kan kita jatuhnya bargainingnya lebih lemah kan. Jadi ada baiknya kita punya dari awal gitu. Wah, terakhir nih Kak. Jadi kan dengar ceritanya Raffi nih. Rasanya benar-benar panjang ya proses mendaftar Max G2G ini, kayak benar-benar hampir setahunan nggak sih ini makannya? Setahun full. Dari ngirim berkas sampai berangkat itu setahun full. Tapi alhamdulillah ya, jadi perjuangannya itu berbuah hasil. Saya pribadi Ya, sebenarnya sebenarnya saya juga sering baca-baca banyak kisah dari senior dan juga dari blognya Raffi yang www.raffyoga.com tentang gimana cara dapat Max G2G. Dari situ saya lihat memang persiapan itu sangat penting ya. Persiapan jauh-jauh hari sebelum dimulainya pendaftaran itu sangat penting. Saya yakin saya juga sangat banyak belajar dari perbincangan kita hari ini. Terus saya juga yakin teman-teman PPI Kobe yang lagi nonton juga pasti banyak belajar juga sih dari informasi-informasi yang Raffi sampaikan hari ini. Nah, saya sebenarnya mau nanya pertanyaan terakhir nih dari saya nih, Fe. Iya. Jadi kan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ada nggak motivasi yang bisa Raffi berikan kepada sahabat-sahabat TP Kobe yang mau mendaftar Max G2G? Kayak
motivasi apa pesan gitu buat Oh, sahabat-sahabat PP sebenarnya Kobe? kalau kalau motivasi mungkin bukan motivasi ya, tapi Hmm, eh, berbagi mungkin berbagi pengalaman dulu gitu. Jadi dulu hmm, saya sebenarnya rasa minder itu tetap ada, tapi setelah penelaahan panjang saya juga ngerti bahwa namanya beasiswa itu yang dapat beasiswa itu adalah orang yang siap gitu. Kemenangan dimiliki oleh orang yang siap gitu. Jadi kalau misalkan kita memang punya kekurangan, ya at least kita menjadi orang yang lebih siap kayak gitu. oh, Gitu aja sih, Mbak. sorry, terakhir nih. Sebenarnya Oh iya Papi iya tuh iya. nyiapinnya tuh sejak kapan sih? Nyiapin buat Oh, masuk mesnya tuh sejak tahun berapa ya? Berapa tahun sebelumnya oh, gitu? oh iya. Jadi saya daftar itu 2018. Hmm, Itu semester semester 8. Nah, hmm. jadi saya mulai nyiapin itu dari tahun 2016. Jadi semester semester Wow. 4, semester 5. Nah, itu udah tahu ada beasiswa Max, tahu persyaratannya. Nah, terus dicicil persiapannya dari awal. Kan enaknya gitu. Jadi karena Max ini beasiswanya setiap tahun tuh ada, Hmm. jadi kita dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah tahu persyaratannya apa aja. Jadi bisa nyuri start gitu. Oh, jadi penting nih nyuri start. Jadi sebelum berapa tahun sebelumnya tuh udah nyiapin itu lebih mantap persiapannya gitu ya, Via. Oke, terima kasih banyak ya Kak buat eh, apa ya bincang-bincang hari ini. Terima kasih sudah memberikan membagi pengalamannya mendaftar Max di 2G. Hmm, Jadi setelah ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya udah banyak oke. Banyak pertanyaan sekali yang dong banyak ini. sekali. Oh, terima kasih Minasang. Kita dari atas ya. Eh, bentar ya. Oke, silakan disortir, Mbak. Nanti saya Siap-siap. bantu jawab. Gimana cara mendapatkan formnya? Oh, itu formnya bisa di-download ya, Via? Ya, forumnya bisa di-download di web kedutaan Jepang di Indonesia. Itu setiap waktu tuh bisa dicek kok ada forum-forumnya di situ, forum-forum tahun lalu maksudnya. Hmm. Oh, gitu. Daftar ada pertanyaan lagi nih dari Hmm. Main Boss 2. Daftar Max G2G tahun ini atau tahun Hmm. depan ya, Kak? Hmm, saya juga pernah ditanya sama temen sih, enakan langsung tahun ini, Hmm. nekat tahun ini atau persiapan dulu terus tahun depan Hmm. gitu. Kalau saya pribadi sih menyarankan kesempatan yang ada dipakai aja. Jadi tahun ini kalau misalkan sudah dibuka, kan sekarang diundur tuh gara-gara Hmm. corona. Nah, kalau buka daftar aja dengan kemampuan terbaik yang kita bisa coba daftar. Seenggak-enggaknya kita bisa dapat kayak bisa ngecek ombak gitu. Maksudnya apa aja sih yang perlu apa aja yang dipersiapkan kayak gitu. Jadi coba aja daftar tahun ini. Kalau misalkan tahun ini belum berhasil ya coba lagi tahun depan gitu. Oh, siap-siap. Terus ada lagi Hmm. nih dari Unichang 20. Hmm. Kalau belum dapat N2 atau nilai skor yang ditetapkan, kayaknya ini untuk Hmm. bahasa asing sih. Oh, Ini bahasa asing. gimana gimana caranya nih kalau belum bisa dapat N2 sama hasil skor Hmm. bahasa bahasa Inggris yang dibutuhkan? Nah, itu nah ini salah satu gimana ya. Jadi mungkin kita harus spend lebih banyak waktu lagi untuk nyoba tes lagi. Hmm. Itu mungkin cara yang paling praktikal yang bisa kita coba. Karena waktu eh, saya tes TOEFL itu tuh nggak satu kali dua kali tes terus dapat skor yang diharapkan gitu. Saya ikut beberapa kali tryout. Hmm. Kayak berapa kali ya? 2 kali tryout. Nah, baru yang ketiga tuh tes beneran baru masuk nilainya. Jadi dicoba lagi, ikut-ikut tryout dan tes lagi sampai sampai masuk nilainya gitu. Oke, siap. Hmm. Jadi next question nih. Hmm. Dari Net XXB. Jadi di Hmm. Jepang jika ingin apply S2 harus menjalani masa research student selama berapa bulan atau bisa sampai setahun. Siapa yang menentukan lama masa research student kita, Kak? Hmm. Oh, kalau research student itu pada dasarnya yang menentukan bisa kita sendiri, bisa juga kampus. Tapi biasanya kan research student itu maksimal 2 tahun. 2 tahun, Hmm. nanti dalam masa research student ini bisa dipakai untuk daftar ke graduate school. Nah, jadi kebanyakan misal kita berangkat April. Hmm. Nah, untuk pembukaan kuliah reguler master tuh Oktober. Nah, jadi biasanya cuma 6 bulan doang, terus kuliah kuliah master. Jadi bisa ditentukan sendiri, Bisa menentukan sendiri. Itu sesuai senseinya disesuaikan dengan.
Nah, disesuaikan dengan sensei sama disesuaikan Oh, sama graduate school-nya gitu. oh, jadi sensei ambil peran juga nih di sini menentukan berapa lama masa research Iya, student-nya. ya. Ya, oke, siap-siap. Betul sekali. Setelah itu dari Unichang, oh iya, kalau Hmm. masih belajar S1 bisa mendaftar Max nggak? Masih belajar S1, daftar Max. Kalau masih belajar S1, kalau masih apa status kita anak S1 Hmm, tapi sudah kuliahnya udah selesai, nggak hmm. ada tanggungan mata kuliah dan sudah selesai sidang skripsi, sudah clear semua, bisa daftar. Nanti minta minta surat dari kampus, surat pengantar bahwa anak ini sudah lulus sidang skripsi, sudah lulus kuliah, makanya bisa mendaftar Max gitu. Buat daftar aja ya. Tapi kalau udah keterima, itu harus punya ijazah untuk nyari Oh, kampus gitu. waduh. Next nih dari Uzik, apakah Hmm. semua dokumen rekomendasi dan sertifikat bahasa harus asli, termasuk surat rekomendasi dari sensei? Hmm. Kalau lihat dari websitenya sih, kalau sertifikat TOEFL atau JLPT itu fotokopinya aja. Kalau dilihat dari Hmm. webnya sih fotokopinya, mereka nggak minta asli kok. Setahu aku nggak minta asli. Cuman kalau ijazah segala macam itu fotokopi dilegalisir. Oh, gitu ya. Jadi harus dilegalisir ya. Next nih dari Hmm. Kak Adam. Kia Rafikia gitu. Halo Mas Adam. Salam dari Mas Adam. Makasih Kak Adam. Next lagi nih ya. Assalamualaikum Kakak, mau nanya untuk kuliah ke Jepang apakah kita harus bisa bahasa Jepang dahulu? Lalu gimana Hmm. dengan bahasa Jepangnya? Makasih. Dari Selvi Tridayani. Oke, jadi kalau dalam kasus Max itu kalau untuk keterima beasiswa dan Hmm. keterima kampus itu bisa dengan bahasa Inggris, dengan catatan programnya program bahasa Inggris. Hmm. Nah, tapi begitu sampai Jepang, sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Jepang, Pak, supaya eh, ya seenggak-enggaknya bisa bisa hidup sehari-hari, bisa pesan makan, potong Hmm. rambut, misal beli-beli apa. Nah, itu seenggak-enggaknya bisa bahasa Jepang. Jadi untuk berangkat, untuk dapat beasiswa, nggak selalu pakai bahasa Jepang dengan catatan programnya program bahasa Inggris. Gitu. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang, baru belajar bahasa Hmm, Jepang. Yang ya. penting universitas tujuannya, program tujuannya itu pakai bahasa Inggris, bisa mendaftar gitu ya, Via. Ya. Siap, Bahasa Inggrisnya harus harus kuat dulu. harus Bahasa kuat dulu. Inggrisnya. Ya, ya. Next nih dari Vini Demilini, senior kita. Halo Mbak Vini. Kak Raffi, Hmm. apakah prioritas ilmu menjadi hal yang sangat penting juga dalam penilaian beasiswa Max? Apakah ekonomi termasuk prioritas dalam beasiswa Max? Oh iya, ya salah satu pandangan positif saya terhadap beasiswa Max itu dia cukup inklusif. Jadi sepemahaman saya dia memberikan kesempatan yang sama terhadap Hmm. semua semua bidang ilmu. Jadi nggak ada bidang ilmu prioritas, itu nggak ada. Jadi semuanya bisa daftar. Bahkan teman-teman yang jurusan seni, desain itu tuh diberikan ruang untuk daftar juga. Makanya di salah satu peraturan Max itu kalau misalkan kita jurusan seni itu Hmm. suruh melampirkan portfolio Hmm. hasil karya seninya gitu. Jadi Oh, semua punya kesempatan yang sama karena secara teknis tidak ada bidang prioritas di beasiswa Max gitu. oke, jadi oke kayak kayak gitu ya. Jadi nggak ada bidang prioritas. Jadi yang baik dari seni, ekonomi, semua bisa Hmm. daftar gitu ya. Siap-siap. Next dari PPIJ Korda Kansai. Waduh. Kakak, kalau Max Government itu ada kuota per Hmm. negaranya kah? Atau kandidat yang Hmm. lolos ditandingin lagi sama calon dari negara lain? Oke, kalau itu ini dapurnya Max itu kita kita nggak tahu isinya apa ya. Hmm. Tapi kalau kita ngobrol sama, jadi kan kebetulan di kampus nih kita juga Hmm. punya teman awardee Max juga dari Hmm. negara lain. Hmm. Nah, kuotanya tiap negara itu beda-beda. Indonesia termasuk banyak, 30. Indonesia tuh Max G2G untuk research student tuh rata-rata sekitar 30 Hmm. untuk Indonesia. Negara-negara lain tuh ada yang cuma 4, cuma 5, atau nggak nyampe 10, itu juga ada. Jadi kuota per negara mungkin ada, tapi aku nggak punya informasi Hmm. pastinya. Gitu. Ada next lagi nih, apakah kakak Hmm. menghubungi calon profesor lebih dari satu orang, lalu menghubunginya secara bersamaan atau ada jeda waktu? Ya. Oke, dulu ya itu pengalaman dulu banget. Hmm. Itu, oh ya, jadi saya dulu tuh ini apa?
eh, dibikin kayak bukan peringkat ya, maksudnya dikelompok-kelompokin gitu. Hmm. Ada supervisor yang topiknya tuh bener-bener spesifik, eh, cocok sama punya kita. Hmm. Terus yang kedua tuh ada yang topiknya tuh lebih general, tapi topik kita masuk. Nah, jadi saya prioritasin ke yang sensei-sensei yang topiknya tuh secara spesifik sama. Jadi mulai ke email ke sensei itu dulu, sekian orang. Kalau misalkan dari beliau-beliau ini belum ada yang mau menerima, nah baru ke sensei lain yang topiknya masih dalam satu bidang yang sama tapi lebih general gitu. Jadi bareng beberapa orang tapi nggak semuanya bareng. Oh, gitu ya. Tapi tetap berjangka. Tetap berjangka. Makanya perlu makanya enaknya jauh-jauh hari. Jadi agak slow gitu daftarnya. Jadi calon dosen pembimbingnya juga ada waktu buat nilai gitu ya, buat balasin Iya, iya. nilai kita. Naruhodo. Tapi nggak kebanyakan. Tapi ada juga kok banyak juga sensei yang fast respon gitu. Kita email pagi, sore udah dibalas gitu. Sekarang udah banyak yang kayak gitu. Naruhodo. Kayaknya sensei Jepang banyak yang kayak gitu nggak sih, Vi? Ya, banyak yang fast respon. Enaknya gitu sekarang. Naruhodo. Itu next question ya. Untuk tahun ini belum buka ya, Max? Gimana? Belum buka ya? Kalau dilihat di websitenya Kedubes Jepang Indonesia itu masih ditunda. Jadi ada pengumumannya tuh kalau dicek di websitenya. Jadi harusnya kan buka April. Nah, tapi karena ada COVID-19 jadi pembukaannya ditunda gitu. Sejauh ini masih kayak gitu pengumumannya. Nanti untuk resminya silahkan stay tune di website Kedubes Jepang di Indonesia. Oke, berarti harus cek lagi nih kapan bukanya. Bisa dilihat langsung di website Kedubes Jepang ya, guys. Nah, next itu ada pertanyaan. Kakak mau nanya lagi, kalau kita mau D3, kalau kita D3 dan mau nyoba Max, apa bisa? Oh, kalau misal mau sekolah D3. Oke, ini pertanyaannya. Oke, aku pertama nafsirin kalau penanyanya mau kuliah D3 di Jepang atau kalau misal dia lulusan D3. Iya, dia sekarang lagi D3 dan mau nyoba Max, apa bisa gitu? Oh, kalau mau D3 mau nyoba Max. Nah, ini untuk info pastinya email aja ke Kedubes Jepang di Indonesia karena ini perlu info valid kan. Benar. Jadi coba email aja. Biasanya fast respon. Tapi kalau D3, nah aku kurang paham tuh. Itu perlu ditanya langsung ke Kedubes. Kalau apakah dengan D3 ini bisa langsung kuliah S2 atau D3 ini harus kuliah S1 dulu? Nah, itu kurang paham. Gimana? Email aja ke Kedubes. Kalau nanti yang dibales. Detail-detailnya kayaknya bisa langsung ke Kedubes. Biasanya mereka langsung balas cepat gitu ya, Via. Iya. Fast respon kok mereka. Ya, baik-baik semuanya. Ada pertanyaan lagi nih dari Ansi. Lebih mudah Max G2G atau U2U? Waduh. Kita bukan U2U, jadi susah ya. Oh iya. Oke, jadi ada plus minusnya gimana ya? Kalau U2U ini kebetulan saya nggak ada pengalaman U2U ya. Cuman kalau U2U ini investasinya lebih besar ke membangun hubungan antara Universitas Indonesia sama Universitas di Jepang. Jadi beratnya di situ. Kalau G2G mungkin kedua universitas ini mungkin nggak harus punya kerjasama ya. Jadi semua orang bisa daftar G2G. Kalau U2U lebih terbatas. Pendaftar yang boleh daftar tuh cukup terbatas setiap universitasnya. Dan tiap universitas punya mekanismenya masing-masing. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang lolos U2U. Lebih mudah yang mana? Karena kita nggak daftar yang U2U, daftarnya G2G. Tapi jadi kalau U2U itu dalam target universitas di Indonesianya kan terbatas, nggak semua universitas di Indonesia bisa daftar. Jadi yang bisa ikut U2U sedikit. Terus kalau G2G kan lebih general. Jadi pelamarnya lebih banyak. Dari itu agak lebih susah gitu ya. Iya. Keresahannya beda. G2G sama U2U. Betul sekali. Next ya. Kalau aku mau daftar S2 sastra Jepang gimana ya? Aku apa mempengaruhi ya jurusan yang dipilih? Oh, yang kayak tadi nih, tentang jurusan nih. Oh, kalau pengalaman kita sih semuanya punya kesempatan yang sama ya. Jadi
sastra Jepang banyak kok kemarin di angkatanku yang dapat Max G2G. Jadi ya insya Allah bisa. Oh, insya Allah. Maksudnya punya kesempatan yang sama. Kalau aku mau mana ya? Kan bukan jurusan ekonomi. Ini ada dari Hoiru Rasoli. Mas Raffi nanya nih, baiknya kita menghubungi calon supervisor itu model tebar jaring, apakah sopan? Soalnya kita harus memberikan prioritas ketika nanti lebih dari satu sensei menerima. Dan bagaimana tips? Oh ya, langsung siap-siap. Nah, jadi kalau Max G2G, oke pertama gini, apakah sopan gitu? Karena apakah sopan bisa dibilang ya memang karena kita belum kenal siapa-siapa, kita belum kenal secara personal kan. Jadi pada dasarnya kalau sepemahaman saya sih nggak apa-apa. Nah terus gimana kalau misalkan yang nerima misal lebih dari satu gitu. Nah karena Max G2G ini kita dikasih slot lebih dari satu juga. Kita bisa masukin nama beberapa sensei di form. Nanti bisa kita urutin 1, 2, 3 gitu. Jadi bisa dapat multiple sensei juga untuk keperluan pemberkasan beasiswa. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang belum kenal personal, model tebar jangkar, kalau pengalaman saya dulu sih kayak gitu lebih efektif. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang punya cara lain, atau misal punya dosen di kampus yang punya kenalan dosen di Jepang, nah itu lebih enak. Kayak gitu. Jadi lanjutan tadi nih, saya bagaimana tips dan trik menghubunginya? Apakah harus menyertakan saya juga menghubungi calon sensei lain? Oh, bilang nggak? Kalau aku pribadi sih enggak ya. Kalau aku pribadi bilang saya daftar sensei A juga, saya pribadi enggak. Kalau tips and trick, ya kita email sebagaimana mestinya, perkenalan diri. Saya punya topik riset ini, saya baru daftar Max. Apakah sensei bisa membimbing saya kalau misalkan saya keterima Max gitu. Sama ngelampirin CV sama riset proposal, just in case senseinya mau baca. Kayak gitu. Karena pada dasarnya segala hal serius itu baru mulai setelah primary screening. Jadi waktu waktu masih awal-awal daftar belum lolos primary screening itu sama sensei itu kayak ngobrol biasa gitu. Jadi sekalipun kita nggak jadi sama sensei itu, sensei juga nothing personal karena belum ngapa-ngapain. Beda kalau kita udah sampai Jepang, udah sama sensei itu, terus kita ngilang, nah itu baru bermasalah itu. Terus ada lagi nih, untuk beasiswa ini apakah lebih mengutamakan pendaftar beasiswa yang ingin balik ke Indonesia untuk menjadi dosen? Kayaknya nggak ada peraturan gitu ya, Via? Gimana, Via? Nah, salah satu peraturan bukan peraturan nih, maksudnya ketentuan di beasiswa Max, kalau dilihat di websitenya, itu tidak ada ikatan dinas. Maksudnya setelah lulus, pelamar awardee ini punya fleksibilitas untuk mengabdi di manapun. Bisa diartikan seperti itu. Cuman kalau kita udah punya posisi di dosen, misalnya mau kuliah S3, itu menurut saya pribadi bisa jadi bargaining position yang kuat. Karena investasi mereka kan jadi jelas gitu. Oh ini orang sudah punya posisi di universitas, udah dosen tetap, kalau kita kasih uang sekian untuk beasiswa kan kontribusinya udah jelas gitu. Jadi itu merupakan poin plus yang bagus kalau memang sudah menjadi dosen. Sip, terima kasih jawabannya, Vi. Lanjut nih, ada dari Radityo. Oh iya, Ketua Radit. PP, iya Mas Radit, Ketua PP Kansai. Kalau Max G2G ada sistem blacklist nggak? Ya, kalau kita udah lolos tapi minta defer atau nggak jadi berangkat, ada sistem blacklist nggak ya? Oke, kalau ini informasinya kita nggak ada ya. Maksudnya ini bisa ditanyakan ke Kedubes Jepang di Indonesia. Cuman pihak Kedubes itu setiap kali kita lolos satu tahap, mereka selalu konfirmasi lagi apakah Anda pengen lanjut atau Anda pengen defer karena ada satu hal lain. Dan itu menurut saya mereka juga nothing personal kalau misalkan kita mau mengundurkan diri. Tapi itu perlu ditanyain sih. Perlu ditanyain ke dubesnya ya. Silahkan Mas Radit ditanyakan langsung ke Dubes Jepang. Terus next lagi nih, kalau dari Nihongo Gakko bisa ikut Max atau enggak, Kak? Oh, kalau ini kalau dari Nihongo Gakko bisa, cuman
Ini ada sih di Q&A, di frequently asked questions-nya Hmm, di Max, di hmm, Kedubes. Jadi, misalkan kita orang Indonesia sedang berada di luar negeri, misalnya nunggu Gako atau kuliah S1, apakah bisa daftar Max? Jawabannya bisa, hmm. tapi semua seleksi itu dilaksanakan di Indonesia. Jadi kita harus menyesuaikan, entah kita harus pulang untuk tes atau gimana. Nah, itu kita harus ada effort untuk tes di Indonesia kalau kita tes. Kalau kita mahasiswa di luar negeri, Oh iya, jadi kalau gitu. eh, jadi ini untuk Max G2G ya. Kalau G2G kita Hmm, harus pulang dulu ke Indonesia daftar ke di Dubes Jepang. Tapi sebenarnya ada hmm, lagi ini aku dengar-dengar Vi, sebenarnya hmm, tuh Max ada pendaftaran dalam negeri Jepang. Jadi Oh, iya, gitu. jadi kayak U2U dari Indonesia, ini juga dari Universitas Jepang ke pemerintah Jepang ke Max-nya gitu. Tapi yang bisa diterima Hmm. sedikit banget, paling 1-2 orang gitu. Jadi sebenarnya Oh, bisa, iya, yang iya, iya. penting bisa masuk ke Universitas Jepang yang bagus, Hmm. terus nanti bisa daftar Max setelah lulus dari sana gitu. Jadi paling kalau Hmm. apa ya, seleksi dalam negeri Jepang bisa dicoba nih kalau udah masuk universitasnya. Nah, Oke. itu bisa tuh. Apalagi ya, kita bisa daftar Max U2U dan G2G bersamaan. Oh, gimana ya? Kita bisa daftar Max Nah, U2U dan G2G bersamaan nggak? eh, saya kenal beberapa teman-teman yang melakukan hal itu. Jadi jawabannya pada dasarnya Hmm. eh, secara teknis tuh bisa, cuman harus menyesuaikan menyesuaikan jadwalnya supaya nggak tabrakan segala macam. Jadi pada dasarnya bisa daftar U2U sama G2G bersamaan. Cuman kalau ada tabrakan administrasinya segala macam, nah itu tuh, nah saya nggak tahu tuh kalau itu. Tapi secara teknis ada orang yang pernah melakukannya. Oke, siap, siap. Hmm. Next lagi, kita waktunya sangat Hmm. terbatas nih, kita langsung aja ya. Maaf Oke, saya, ya ini banyak pertanyaan ternyata, Vi. oke, Maaf, saya baru gabung, mau bertanya pemilihan oke. univ kalau menggunakan G2G gimana ya? Bisa milih Hmm. sendiri atau bagaimana? Dari Anoy Dudul. Oke, bisa milih sendiri. Jadi Hmm. ketika kita udah dapat primary screening, nah itu kita bebas untuk melamar univ manapun di Jepang. Secara tertulis sih terbuka bagi seluruh univ di Jepang. Gitu peraturannya. Oh, Jadi bisa milih sendiri bisa milih kalau sendiri. G2G. Siap, siap. Berarti bisa milih sendiri ya. Hmm. G2G. Kalau U2U berarti kalau U2U harus udah apa? Ada universitas tujuan di Jepang udah tentu Iya. gitu ya, Vi ya? Kalau kalau U2U kebanyakan ya langsung di universitas itu Hmm, yang menyelenggarakan seleksinya. siap, siap. Nah, terakhir nih kayaknya nih. Kak, kalau Max G2G itu harus research student dulu nggak? Apakah research student bisa kurang dari 1 tahun? Eh, Bisa nggak riset student dulu? Kalau di peraturannya sih di website Kedubes Jepang itu bisa langsung Hmm. masuk S2. Cuman perlu kesepakatan dengan sensei sama ada perlu beberapa hal-hal birokrasi yang harus diselesaikan dulu. Mungkin kita harus ke Jepang untuk tes sendiri atau gimana. Nah, itu ada effortnya sendiri. Tapi pada dasarnya bisa. Terus kalau research student nggak harus 1 tahun. Jadi kapanpun kita mau mau mengakhiri masa research student itu bisa. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, kayak gitu. Yang penting lulus S2-nya dulu, karena program research Ya. student enggak berarti udah keterima S2 gitu ya, Vi ya? Ya, ya kan gitu. Jadi selama research student ini berusaha masuk ke program reguler S2 gitu. Oh, berarti ya yang menentukan sebenarnya usaha kita sendiri sih. Jadi kalau mau langsung S2 bisa. Yang penting Hmm. lulus ujian masuk S2 di universitas tujuan di Hmm. Jepang dulu gitu ya. Siap, siap. Yes. Kayaknya ini terakhir dia. Kak, kalau kita email dosen lebih dari satu di satu fakultas, Hmm. apakah boleh? Oh, jadi Hmm. dari satu fakultas nih, mau email Hmm. dosen berbeda di satu fakultas itu Hmm. apakah boleh katanya? Kalau secara peraturan sih tidak ada yang melarang ya, tapi saya pribadi belum pernah mencoba hal itu. Cuman saya tahu ada beberapa orang yang eh, meng-email beberapa dosen dari satu fakultas yang sama. Tapi Hmm. saya pribadi tidak melakukan itu. Tidak dilarang, Hmm. tapi saya pribadi nggak melakukan itu. Jadi saya nggak punya testimoni soal hal Oh, itu. siap, siap. Mohon maaf nih, semuanya masih banyak pertanyaan yang masuk, Oh belum gitu. bisa belum bisa kita jawab nih. Jadi saya mau perkenalkan ke teman-teman PPI Kobe yang lagi nonton, yang lagi Hmm. ngirim banyak komen nih. Kan Hmm. Raffi punya blog ya, Iya, iya, iya. www.raffyoga.com. Ramyoga.com.
Iya, Iya, jadi iya, kalau iya. mau baca tentang lebih Hmm. lengkapnya lagi, tips Hmm. dan trik mengenai beasiswa Max G2G program research Hmm. student silahkan dilihat di www.rafyoga.com. Nanti kita upload Oh iya, tulis di caption deh ya. Terus ada juga oke. microblognya ya, Vi, baru-baru ini Iya, di akun Instagramnya rafyoga.com. rafyoga.com. Jadi kalau Oke. ada pertanyaan tambahan silahkan dikirim ke rafyoga.com atau bisa tinggalkan komentar di blognya Raffi di www.rafyoga.com. Oke ya Oke, guys. boleh, Karena boleh. ya karena waktunya sangat terbatas, padahal mau berbincang banyak nih sebenarnya mau Hmm. nanya banyak, tapi ya karena waktu sangat terbatas ya, jadi kita sebentar lagi udah harus sudah harus selesai live IG nih. Hmm. Jadi udah hampir sejaman ya kita live. Rasanya pengen banyak nanya juga, tapi karena terbatas kita Hmm. selesaikan dulu sampai di sini. Jadi kalau ada Oke. pertanyaan-pertanyaan seperti saya tanyakan seperti yang saya bicarakan tadi, bisa Hmm. langsung dihubungkan, bisa langsung ditanyakan langsung ke Raffi Yoga di akun-akun di akun rafyoga.com atau di blognya. Oke. Uh, Waktunya sangat sedikit, jadi terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah mau menonton. Ya, semoga Makasih ya banyak teman-teman. semoga informasinya bermanfaat, dan saya juga mau ucapkan terima kasih banyak Raffi yang sudah mau berbagi informasi dengan teman-teman kita yang mau mendaftar Max G2G. Jadi teman-teman jangan lupa juga ya, kita akan PPI Kobe juga akan mengadakan segmen Yuri Yuru Toku with PPI Hmm. Kobe selanjutnya. Jangan lupa Hmm. ditongkrongi IG PPI Kobe. Oke. Hmm. Ya, ya. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah ikut bergabung dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dewa mata nih. Bye-bye. Ya.